Akhirnya karena dibanding-bandingin itu, aku berusaha untuk keluar dari jalur. Ya udah, karena aku dibandingin terus, aku mau pindah jalur lah, terserah mau apa. Jadi kalau misalnya ada revisi dikit tuh nggak sempet aku ngeliat, udah skip lagi ke yang lain, sebenarnya tuh banyak Kak yang udah tak bikin, bener-bener udah tak bikin, cuman belum sempet ngupload. Ya alhamdulillah sih kita semua, karena dari Eyang tuh suka nyanyi sama nari Jawa, dan akhirnya semua anak-anaknya dari Pak D semua tuh juga nari Jawa juga, terus nyanyi juga. Fadila Intan. Halo, kita pertama kali bertemu hari ini. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah hari ini baik, semangat, tapi agak ngantuk sejujurnya. Agak ngantuk? Iya. Baru nyampe Bandung ya? Baru banget, bener-bener baru, nggak sampai 3 jam mungkin. Berarti belum kulineran, belum jalan-jalan. Tadi udah sih ya. Makan sekali dong. Sekali sempet makan ya? Oke, tapi berarti nyampe Bandung sekarang, kemarin berarti habis tour apa habis promo gitu? Enggak, kemarin aku di Surabaya. Kebetulan aku kemarin kan handle acara Cakning Surabaya itu kayak duta wisata gitu. Kebetulan aku juga part of Cakning Surabaya, duta wisata tahun 2019. Jadi kita kayak jadi panitianya gitu untuk handle acaranya. Dan kemarin grand finalnya tuh hari Sabtu. Hari Minggunya masih ada beberapa loading untuk karantina, terus Seninnya baru langsung ke sini. Oh, luar biasa. Jadwalnya pada tetap semangat ya. Semangat. Kak Fadila Intan, aku kan baru pertama kali ketemu nih sama aku manggilnya Fadila. Fadila aja. Fadila. Aku pertama kali ketemu sama Fadila nih. Tentunya banyak banget yang mungkin teman-teman penonton juga yang mau kenalan lebih lanjut lagi sama seorang Fadila Intan, karena mungkin beberapa kenalannya as a YouTuber, sebagai YouTuber, tapi tiba-tiba sekarang keluarin single nih. Wow. Boleh nggak kita ngobrol sedikit soal apa? Siapa dia? Boleh. Itu siapa dia itu yang nulis siapa? Kakak Fadila langsung apa? Oh, bukan. Jadi lagu itu ditulis sama Meli Guslow. Oh. Berarti Meli Guslow sepaket sama Anto Hood kan? Iya, oh iya. Yang Mas Anto bikin musiknya. Gitu. Iya. Berarti awal-awal Februari diundur ke April, dan syutingnya kapan tuh? Yang video klipnya? Syutingnya sih baru Juli. Sebenarnya tuh rada kepostpone juga karena pada waktu kemarin aku juga sempat ada ikut lomba nyanyi ke Amerika. Cuman sadly aku belum bisa bawa pulang pialanya, tapi aku udah seneng sih udah bisa punya pengalaman di sana. Jadi kayak pada waktu itu preparationnya 2, ikut lomba itu sama mau rilis single itu. Jadi lumayan agak kepecah, tapi alhamdulillah pengalamannya dapet sih, walaupun aku nggak menang. Keren loh, keren. Sibuk di Amerika juga, sibuk di Surabaya juga, sibuk, tapi tetap prepare buat single gitu kan? Iya. Keren banget. Itu siapa dia? Kalau kita ngomongin siapa dia, lagunya sendiri itu dia tuh siapa sih, atau lagu itu buat siapa sih Kak? Sejujurnya lagu ini tuh dibikin, jadi kan sebenarnya aku tuh udah pengen banget punya lagu dari Meli kan udah lama kan, kayak wishlist aku dari kecil, pengen punya single yang nulis Meli. Terus akhirnya bisa punya kesempatan untuk kerja sama beliau tuh aku senang banget. Waktu itu sempet ditanyain sama Meli, Fadila mau temanya apa gitu kan, tapi aku tuh kayak nggak mau request gitu loh Kak, takutnya kalau aku request ntar Meli tuh ngerasa kayak pas nggak ya gitu. Jadi aku benar-benar ngasih kepercayaan penuh 100% ke beliau gitu. Dan akhirnya dibuatlah tema ini siapa dia. Jadi sebenarnya lagu ini dibuat atas dasar Meli. Jadi aku nggak pilih sama sekali temanya, tapi aku langsung suka sama notasinya dan juga liriknya yang ringan tapi ngena gitu. Ala-ala Meli banget ya pokoknya. Meli Guslow. Itu kita ngomongin Meli, berarti kita ngomongin Meli Guslow dan Anto Hood. Gimana sih Fadila awalnya bisa kerjasama dengan salah satu musisi senior ya, legend bisa dibilang, Meli Guslow dan Anto Hood gitu. Itu prosesnya gimana sih? Sebenarnya itu gara-gara aku sering cover lagunya beliau di YouTube. Jadi kalau di YouTube kok, kalau misalnya kakak lihat, itu kayak mungkin 70% atau 60% tuh lagu Meli yang aku cover. Dan beliau tuh sering notice, sering ngeposting di Instagram, kayak ngapresiasi. Di saat banyak, yang waktu itu tuh lagi gempar-gemparnya juga yang nge-cover bakal di penjara gitu loh, kayak nggak izin gitu kan. Terus akhirnya kan aku takut. Terus habis, tapi kok Meli tuh selalu ngapresiasi gitu kan. Kayak beliau tuh nggak masalah tentang itu gitu. Akhirnya aku nge-cover terus, terus Meli juga seneng lihat konten aku, dan akhirnya sempat aku cover sebuah lagu yang judulnya Denting itu. Terus tiba-tiba lumayan banyak yang nonton, sampai 31 juta viewers di Instagram, di YouTube. Ya. Terus habis itu akhirnya beliau benar-benar notice yang kayak emang gara-gara
alhamdulillahnya pas aku habis cover itu lagunya juga lumayan naik gitu. Oh. Terus saya Teh Meli juga seneng kan, akhirnya aku langsung kontak beliau kalau kayak mau kerja sama gitu. Terus ya udah rezekinya di situ. Alhamdulillah ya, berarti memang dari awal mengidolakan seorang Melly Goeslaw? Iya, aku suka banget sama lagu. Lagu favoritnya Denting berarti apa? Nggak bisa pilih banyak sih. Oh, berarti dari zaman Potret tuh udah ngikutin ya? Dari iya itu AADC juga. Oh iya. Soundtracknya Sama suka AADC. semua. Kalau ngelihat cover dan YouTube-nya Fadila gitu, kayak aku tuh banyak lihat notice banyak banget lagu-lagu Disney. Selain Iya Melly sih. Goeslaw ya kan? Apa suka Disney juga? Suka banget, cuman Sama. sadly itu Iya. nggak naik di konten YouTube aku. Oh gitu. Kayak paling mentok viewersnya 100.000 atau 50.000. Jadi kayak ya aku tidak menyalahkan, cuman kan berarti kan memang pasar di YouTube aku lebih suka lagu-lagu Indonesia. Cuman aku suka banget Disney, kayak semua soundtrack Disney tuh kayak dari every single notes-nya tuh punya makna gitu menurutku. Emang dari kecil suka film Disney. Boleh tahu film favoritnya apa? Jangan-jangan kita Princess sih kalau aku. Princess. Yang Snow White dan Kalau aku sukanya Rapunzel. Tangled. Oke, berarti I See the Light. Tapi bukan itu yang paling aku suka lagunya. Bukan itu. Part of Your World-nya Little Mermaid sih. Kalau aku suka. Kalau ngomongin musik dan Disney itu memang nggak jauh-jauh dari orang tuh pasti kan pertama kali ngelihat vokalnya masuk gak nih sama apakah you can bring justice to the song gitu, apakah lagunya bisa dibawakan dengan baik. Aku nonton nih sama teman-teman di bawah, yang pertama kali aku highlight apa, ini Fadila cocok kalau misalnya Disney bikin di Indonesia ada versi yang mau dinyanyiin sama orang Indonesia. Aku sih jujur ngejagoin Fadila. Amin ya Allah, semoga doanya didengar hari ini ya Allah. Ya amin ya Allah. Itu soalnya kan Princess kan. Terus suara kamu tuh, suara Fadila tuh benar-benar anggun. Kalau misalnya aku kan kebetulan juga sama ibuku fans berat Disney. Aku seneng banget dulu Lea Salonga kalau nyanyi lagu-lagunya. Ya. Dan itu ngingetin banget teknik vokal Fadila. Tarikan-tarikannya juga hampir sama. Iya, aku juga Salonga. emang aku niru beliau sih kayak. Oke. Kayak itu tuh kayak role model banget. Emang gak jauh-jauh Disney guys. Kalian yang gak suka Disney sayang banget karena soundtracknya bagus-bagus ya. Kadang orang bilang kayak Afrika suka Disney. Kadang ada kan ngomong kayak gitu. Tapi anak kecil banget sih kan. Itu kayak gak bisa. Kayak kadang kalau misalnya kita liburan ke luar negeri gitu, tujuan pertama Disneyland harus sampai kayak 2 hari loh kak. Kayak bener-bener 2 hari. Kayak misalnya kan di Amerika ada kayak Disneyland California Park, yang satunya apa gitu. Aku nggak mau, pokoknya seharian harus di sini, seharian di sini. Nggak mau ya beli yang 1 hari bisa bagi 2 gitu, nggak mau. Soalnya kayak nggak puas gitu. Disney sih pernah nggak di Jepang? Aduh itu once in a lifetime banget waktu pernah ke Disney sih ngeliat yang show-nya air malam hari itu kan gitu. Itu keren. Ternyata seorang Fadila Intan fans berat Disney. Iya bener-bener kayak Disney tuh kayak wah paling atas deh kayaknya. Nah kalau ngomongin YouTube sendiri, sebenarnya Fadila Intan tuh sudah di YouTube sejak 7 tahun 6 tahun lalu ya? Iya tuh cuman bikin channelnya sih. Sebenarnya aktif banget yang benar-benar rutin, yang benar-benar dijadwal tuh baru 2 tahun terakhir. Cuman emang dari dulu tuh emang suka banget bikin ini, ngepost konten. Cuman kalau dulu benar-benar ngepost yang apa yang aku suka dan apa yang aku mau doang sih. Kalau akhir-akhir ini udah lebih apa yang pasar mau gitu. Itu aku tuh pernah lihat Fadila nyanyi sama adik-adik ya. Itu memang satu keluarga seneng nyanyi Fadila apa? Iya, alhamdulillah sih kita semua. Karena dari Eyang tuh suka nyanyi sama nari Jawa. Dan akhirnya semua anak-anaknya dari Pak D semua tuh juga nari Jawa juga. Terus nyanyi juga. Akhirnya cucu-cucunya juga disuruh nih kayak gitu. Dan kebetulannya kita disuruh tapi emang bisa gitu. Jadi alhamdulillah kayak berkah emang satu keluarga emang suka seni kayak gitu dari mama. Wah. Nggak ngebayangin sih rasanya punya kakak adik yang juga nyanyi gitu. Iya. Karena aku nggak relate. Kalau itu aku relate-nya memang pernah main musik nih kebetulan kalau saudara-saudaraku. Tapi kalau Fadila bisa nyanyi bareng-bareng tuh gift banget dari Allah sih, itu bisa semuanya nyanyi bareng-bareng. Aku pernah ngeliat juga satu konten review suka review. Apa memang Fadila sebelumnya ya tadi kan mungkin sempat ngomong kalau nge-post dan bikin konten apapun yang Fadila suka. Apa emang Fadila tuh punya passion untuk suka kalau ada sesuatu yang menarik kayaknya asik nih buat kita review buat orang, siapa tahu orang tertarik gitu. Emang begitu. Itu muncul karena aku di saat lagi bosan-bosan yang cover. Karena kan kalau nge-cover kan monoton gitu terus kan Kak. Terus kayaknya aku pengen jadi something yang
kayaknya pengen yang beda deh kali ini gitu, masa nggak cover terus, kayak biar ada selingan gitu. Walaupun sebenarnya viewersnya juga nggak sebanyak cover, karena kan kayak orang mungkin tahu Fadila dari covernya kan, bukan dari sosoknya siapa sih Fadila, cuma tahu suaranya doang. Nah aku pengen kayak pelan-pelan bikin orang juga tahu nih kalau Fadila juga bisa loh ngomong nge-review yang bagus kayak gitu. Jadi aku pelan-pelan dan akhirnya mulai ada kerjaan juga beberapa dari situ. Terus ya alhamdulillah sih ada peluang gitu. Alhamdulillah. Ngomongin anak muda yang senang banget sama YouTube, aku jadi kepikiran kalau misalnya sebenarnya kreativitas orang itu ya, apalagi ya YouTuber gitu kan, mungkin nggak cuman sampai di situ gitu, bisa aja tiba-tiba nanti kepikiran konten. Ada nggak kepikiran untuk bikin konten yang nextnya vlog mungkin? Atau... Udah bikin beberapa, cuma tapi emang gak sebanyak itu yang nonton, dan emang kalau vlog kan lebih ribet ngeditnya, jadi mungkin kuantitasnya lebih sedikit, dan aku emang pingin konten YouTube aku tuh ntar bisa jadi kayak istilahnya kayak channel TV gitu loh. Jadi kayak banyak konten di situ, cuman itu masih rencana sih, cuman semoga kedepannya bisa terrealisasikan. Amin. Kalau ngomongin tadi kan mau dibikin sebagai channel TV, berarti ada beberapa wishlist nih Fadila yang mungkin aku kayaknya belum sempat nih melakukan ini, aku belum sempat menyajikan konten ini. Ada nggak konten-konten atau mungkin challenge gitu atau apa yang Fadila tuh pingin banget tapi belum sempat realisasiin? Sebenarnya tuh banyak Kak yang udah tak bikin, benar-benar udah tak bikin, cuman belum sempat ngupload. Jadi kayak jadi aku tuh tipe yang ya ini nggak baik sih. Mungkin minusnya aku tuh kerja mesti kayak 80% terus 20% tuh nanggung gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya ada revisi dikit tuh nggak sempet aku ngeliat, udah skip lagi ke yang lain. Jadi sebenarnya tuh ada puluhan konten yang udah aku bikin di YouTube, cuman belum aku upload, belum aku publish, tapi udah terlanjur aku ngupload siapa dia ini. Jadi kayak biar siapa dia yang naik dulu gitu loh Kak. Baru aku upload satu-satu. Oke. Siapa dia? Aku mau balik lagi nih ke siapa dia, karena ya debut single pertamanya seorang Fadila Intan. Ada harapan khusus nggak? Misalnya siapa dia ini bisa apa, atau performnya seperti apa gitu. Aku pasti berharap lagu siapa dia ini pastinya banyak didengar sama banyak orang, karena sebelumnya kan orang tahu Fadila penyanyi cover yang emang sering-sering banyak cover di YouTube. Emang itu benar, emang aku juga menyadari kalau aku juga makan dari cover juga, kayak itu rezeki dari Allah buat aku. Cuman wishes aku pengen kedepannya orang bisa kenal Fadila itu sebagai penyanyi siapa dia, bukan sebagai penyanyi yang cover-cover kemarin kayak gitu. Jadi pengen mungkin bisa lebih menjadi penyanyi yang profesional kayak gitu, terus nanti kedepannya bisa mungkin punya album atau bisa untuk punya konser, nggak tahu, tapi itu wishlistku sih. Aku selalu tiap ada teman-teman musisi yang datang pengen album atau pengen single baru tuh aku selalu mengaminkan, karena aku merasa ayo ramein yuk industri musik Indonesia gitu. Kayaknya banyak banget inovasi-inovasi baru dalam musik yang bisa kita tampilkan gitu kan ke depannya. Kalau so far siapa dia udah pernah dibawain live beberapa kali pastinya kan. Kalau live ini kan baru rilis bulan kemarin. Jadi kalau live tuh baru sebenarnya waktu radio live sih, tapi kan gak ada yang nonton ya. Kalau yang ada yang nonton berapa kali ya? Satu kali apa dua ya? Satu kali yang di Banten kemarin, sempat ada kayak promo, ada showcase-nya gitu. Itu malah benar-benar pertama kali sih bawain. Itu deg-degan karena aku tipe yang suka lupa lirik. Jadi kayak aku deg-degannya bukan notasinya sih sejujurnya. Aku takut salah lirik, apalagi itu kan lagu aku pertama. Dan aku yakin orang-orang juga pasti belum dengar kan. Jadi kita ngedeliver lagu yang sudah terbiasa orang denger aja kan susah, apalagi kita ngedeliver lagu yang orang belum denger. Jadi aku harus benar-benar sabar, dan harus mentalku juga harus kuat. Kalau misalnya nanti orang nggak dengerin aku nyanyi itu kayak it's fine, karena itu baru pertama gitu. Nice banget, gue suka. Lu mau ngomong apa bodoh, yang penting gue sudah membawakan yang lagunya dengan baik. Kan kita nggak bisa paksa orang langsung suka lagu kita. Betul banget. Siapa dia itu sebuah debut single yang ditulis oleh Teh Melly Goeslaw. Apakah nextnya ada harapan Fadila untuk menuliskan lagunya sendiri, atau mungkin pingin kerja sama ini deh gitu? Ada? Kalau plan untuk pengen nulis sendiri pastinya punya. Cuman emang aku belum pernah mencoba. Jadi aku nggak berani bilang aku nggak bisa nulis lagu. Karena aku belum coba, jadi aku belum berani bilang gitu. Mungkin next aku bisa coba untuk nulis di notes, apa coba di keyboard kayak gitu. Ya semoga aku bisa sih coba nulis lagu. Aku tungguin loh, pingin banget, karena siapa dia tuh notasinya nempel banget sama Disney voice-nya seorang Fadila Intan gitu, nempel banget gitu.
ingin apakah nextnya ada lagu yang mendayu-dayu lagi atau tiba-tiba Fadila Intan ngeluarin lagu yang ngebeat bisa jadi gitu. Aku tunggu banget sih. Kalau soal si kolaborator nih, Fadila Intan, seorang musisi yang juga tadinya seorang cover artist. Aku bisa bilang cover artist kali ya, yang seorang cover artist dan sekarang menjadi seorang musisi. Harapannya siapa musisi atau seniman lah gitu yang Fadila tuh pingin banget loh bisa kolaborasi sama dia, bukan cuma soal produksinya, tapi juga dalam rekamannya, pas live-nya gitu. Pastinya banyak sih Kak, pastinya banyak. Kalau yang pertama tadi mungkin bukan seseorang ya, tapi mungkin lembaganya. Mungkin aku pengen bisa collab sama Disney yang kayak kakak tadi bilang. Amin. Aku tadi bener-bener pengen banget karena aku punya wishlist. Aku tuh sebenarnya pengen main drama musikal. Cuman kalau berhijab kan susah kan. Cocok Kak, bener loh. Karena aku juga dari kecil kan balet. Jadi gitu. Iya, jadi mungkin aku untuk basic nari masih ada. Terus aku juga suka, maksudnya acting tipis-tipis aku bisa lah gitu. Cuman kendalanya emang untuk peran musical kan emang benar-benar harus nempel sama peran aslinya kan. Dan itu emang jarang ada hijabnya. Jadi emang agak susah sih. Jadi berkali-kali tuh kayak misalnya ada Siti Nurbaya, open audition gitu. Aku tuh pengen ikut tapi kayak I know kalau aku gak bakal lolos gitu. Karena emang aku gak bisa copot hijabku kan. Tapi kayak someday kalau emang ada sebuah peran yang cocok dan aku ada kesempatan, aku pingin banget bisa main drama musikal. Itu kayak wishlistku. Amin. Pas sekolah pernah main drama? Pas sekolah pernah. Jadi kayak emang ekstrakurikuler tuh teater gitu. Cocok. Jadi emang aku tuh suka. Jadi kayak apalagi Barbie terus kayak semua musical tuh aku ngikutin. Cuman ya belum dapet kesempatan aja gitu. Barbie itu berarti film-film yang kayak Mariposa gitu-gitu ya? Barbie Island Princess, Pauper. Aku tahu. Semua soundtracknya enak kan? Tapi kayak gak banyak loh orang yang sadar kalau itu enak gitu. Aku tuh banyak, maksudnya ya sorry, mungkin banyak orang yang secara stigma memikir ngapain sih nonton Disney, ngapain nonton Barbie, ngapain nonton anime yang anak-anak Doraemon gitu misalnya. Tapi dari situ tuh aku jadi nemu notasi-notasi menarik yang ternyata musikal tuh seindah itu. Barbie, Disney dan teman-teman yang tontonan-tontonan yang orang mikir mungkin ini mau buat anak kecil, ini mau buat siapa gitu. Apa ada siapa ya, mungkin bisa dibilang musisi luar gitu. Kan kita ngomongin Barbie dan Disney tuh produk luar negeri nih. Kalau musisi luar negeri favorit Fadila Intan siapa? Siapa ya? Mungkin Lea Salonga itu sih. Keren. Maksudnya emang aku suka kayak lagu-lagu masa kini kayak mungkin Olivia Rodrigo tapi itu nggak yang bener-bener maco aku kayak aku pengen banget jadi kayak dia, itu nggak. Tapi Lea Salonga ini kayak bener-bener dari SMP kan, masalah dari aku kecil. Jadi kayak aku kayak pengen banget punya suara se-sweet dia gitu. Jadi kayak mungkin dia sih Lea Salonga sih. Lea Salonga aku tuh dia tuh pernah bawain sama Pibo Bryson Beauty and the Beast ya? Itu Celine Dion ya? Lea Salonga tuh ntar pokoknya lupa aku tuh. Soalnya tuh ini sih Kak, Jasmine sama dia ngisi Mulan. Who is that? Reflection ya. Aku tuh seneng banget kalau misalnya ngomongin musisi luar negeri tuh basically orang yang bisa nulis lagu, karena aku kan songwriter nih. Apa Kak Fadila punya cita-cita untuk suatu saat nanti bisa kolaborasi sama siapa ya? Yang Taylor Swift gitu misalnya ya, kayak kita ngomongin nih musisi luar negeri kan tadi paling suka Lea Salonga, tapi yang pingin kolaborasi banget nih ada nggak? Sekarang sih kalau musisi luar negeri yang kayak sebesar itu sih aku belum ada pikiran sampai sana ya, karena kayak wishlist aku punya single aja udah seneng banget gitu loh Kak, udah kayak akhirnya aku karya gitu. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih siapa ya? Aku suka banget Lara Fabian, Broken Vow. Ya Broken Vow, aku tahu. Itu kayak lomba. Sumpah Kak, dulu kalau setiap audisi kayak aku ikut lomba, selalu aku bawain Broken Vow. Itu kayak lagu kemenangan gitu loh, lagu kemenangan ya, lagu perjuangan. Jarang loh aku tahu ada orang yang ngedengerin itu Lara Fabian. Broken Vow terus apa? Yang dia nyanyi pakai bahasa Spanyol. Aku lupa judulnya. Karuse, apa sih? Karuse ya? Nah, yang kayak apa sih ya, itu pokoknya itu juga bagus. Ntar aku cari judulnya deh. Iya, penasaran lah itu. Itu penasaran. Kalau dalam negeri selain Teh Meli Guslau, siapa nih? Coba ya. Banyak sih Kak, karena aku juga suka Sinte Ocha, suka taruh. Aku tuh dari tadi mikir kakak cocok kalau misalnya suaranya dipaduin sama Teh Ocha. Ya, semoga. Amin. Ya kalau cowok mungkin Afgan. Oke. Dah. Itu paling
yang pop lah ya, yang masih alirannya pop gitu. Seorang Fadilah Intan, sekarang aku mau tahu soal guilty pleasure musiknya. Kan biasanya orang tuh udah dengerin Disney, udah dengerin pop nih, satu genre aja. Tapi apakah ada sebuah genre musik atau aliran musik yang sebenarnya seorang Fadilah Intan tuh diam-diam dengerin loh gitu, yang orang tuh nggak tahu kalau ketika melihat Fadilah Intan, oh ternyata Fadilah Intan dengerin let's say British pop gitu atau apa? Mungkin lagu ini sih Broadway musikal. Masih kesana sih. Yeah. Masih yang kayak Phantom of the Opera gitu. Tapi itu udah beda lagi dari Disney kan. Dia kayak kelasnya udah beda lagi gitu. Mungkin itu. Terus Think of Me. Think of Me tuh Phantom of the Opera nggak sih? Pokoknya ya semacam kayak gitu sih Kak. Masih musikal ya. The Cats tau ya. Karena emang pas SMP, karena dulu gini Kak, ada cerita, emang dulu aku sering dibanding-bandingin sama adikku. Karena kita kan sama-sama nyanyi. Cuman ya sebenarnya yang bandingin bukan orang tua, tapi orang luar. Karena kita kan cuma beda selisih 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita ikut lomba nyanyi, selalu dia yang menang nih. Karena waktu kecil dulu itu kalau nggak pop festival nggak bagus kalau lomba nyanyi, ya nggak sih Kak? Bahkan sampai sekarang pun yang menang semua ajang mencari bakat selalu pop festival ya kan. Nah dulu juga gitu, tapi aku dipaksa nih waktu kecil untuk ya udah Fadilah belajarnya pop festival yang kayak Whitney Houston, dan aku nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya karena dibanding-bandingin itu, aku berusaha untuk keluar dari jalur. Ya udah, karena aku dibandingin terus, aku mau pindah jalur lah, terserah mau apa. Akhirnya aku belajar klasik itu, oh ternyata kok ada bakat. Makanya gara-gara itu aku benar-benar suka banget sama lagu-lagu Broadway, lagu-lagu opera, lagu klasik. Bahkan sampai waktu SMA itu aku sempat ada 2 tahun mendalami benar-benar lagu yang harus baca not balok gitu. Oh iya? Sama gurunya Ibu Aning Katamsi. Jadi aku kayak terbang setiap Jumat ke sini untuk les vokal sama dia, untuk benar-benar klasik. Oh wow. Saking aku pada waktu itu benar-benar lagi ambis-ambisnya untuk aku nggak mau disamain terus nih, karena orang-orang benar-benar banyak banget nih yang bilang iya kakaknya tuh suaranya lebih jelek, itu banyak. Tapi untungnya keluarga aku tuh supporting banget dan nggak pernah ada yang bandingin kita. Dan aku juga akhirnya menerima itu sebagai ya udahlah, masukan positif lah. Betul. Tapi tetap ada dendam sih sejujurnya. Gak munafik ya, tetap ada kayak awas lu ya kalau aku berhasil kayak. Sama ada beda 2 tahun. Iya cuma beda 2 tahun. Jadi waktu kita ikut lomba selalu satu kategori, selalu dia yang menang gitu. Jadi kayak orang-orang pasti kayak ya adiknya lagi yang menang, kakaknya ini selalu ada. Ya kayak gitu mah anggap aja angin lalu lah ya. Karena kalau gitu ditanggepin mah. Tapi aku thank you loh, gara-gara dia aku jadi punya genre yang beda gitu. Thank you guys. Keren itu. Dari yang kayak gitu bisa jadi semangat gitu kan. Kalau kita udah ngomongin Disney, kita udah ngomongin Vesalonga, kita udah ngomongin Broadway, kita udah ngomongin segala macam mengenai musik. Aku mau tahu dong, mungkin buat teman-teman juga bisa jadi sebuah referensi baru nih, Fadilah. Boleh dong rekomen satu lagu, can be anything. Boleh lagu kamu, boleh salah satu lagu yang kamu cover, boleh juga lagu musisi yang kamu suka, satu aja. Buat jadi mungkin masuk ke playlist teman-teman nih gitu. Kalau disuruh rekomendasiin ya laguku lah. Lagu lain. Gimana sih, kan aku kesini mau promo ya? Mau promo orang lain gitu. Keren. Jadi aku pengen teman-teman coba dengerin siapa dia. Emang Fadilah tuh belum terkenal memang, kayak masih musisi yang kecil banget, tapi kayak coba deh sekali deh nge-play siapa dia. Insya Allah kayaknya nanti nge-play lagi deh. Amin. Siapa dia? Ditunggu banget tapinya nextnya ya. Nanti siapa tahu nextnya kalau misalnya berkesempatan untuk main kesini lagi kan, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu bisa ngobrol Disney lebih panjang lagi gitu. Iya betul, nggak ada habisnya sih ngobrol itu. Aduh, ini bisa sampai sekarang jam segini, nanti 24 jam nih nggak bisa habis kita ngomongin Disney, nggak akan habis-habisnya. Fadilah, gitu sih paling yang aku sebenarnya pingin banyak banget mau ngobrol sama kamu, pingin banyak banget soalnya ternyata kita punya satu ketertarikan yang sama gitu. Tapi ya untuk saat ini mungkin kenalan kita sesingkat ini, kita cuma bisa ketemu sini, tapi mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ditunggu pokoknya ke Bandung. Yeay. Teman-teman, paling gitu dulu Chamber Talks kali ini. Thank you banget semua yang udah nonton. Subscribe kalau suka, like juga, share juga jangan lupa, dan subscribe ke channelnya Fadilah Intan. Cover-covernya asik-asik banget. Satu lagi. Apa tuh? Judulnya Siapa Dia? Siapa Dia? Jangan lupa didengerin semuanya. Stay safe, sehat-sehat semua, dadah.